wabarakatuh. Maaf tadi ada gangguan sebentar ya. Ini tadi Bapak juga udah ngerekam tapi kehapus. Padahal durasinya udah cukup lama, 7 menit. Bapak sedih ya. Baik, tadi nyampe ke diksi ya. Diksi itu pilihan kata. Kalau di puisi itu boleh menggunakan pilihan kata yang denotatif maupun konotatif. Konotatif itu yang memiliki arti tidak sebenarnya. Misalkan batang usiaku sudah tinggi. Nah, ini kan berarti batang usia itu berarti usianya sudah tua, bukan usia kok tinggi, kan nggak bisa kan gitu. Kalau secara denotatif itu nggak bisa. Masa batang usia udah tinggi kan? Kalau secara denotatif ya kalian harus gunakan dengan kata-kata yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, ku cium bau semerbak bunga melati. Nah itu udah pasti kan, bunga melati itu kan wangi. Itu jadi arti yang sesungguhnya, bukan arti yang tidak sebenarnya kan gitu. Oke. Setelah itu kita masuk, coba kalian buka halaman 89 dan 90. Itu kan ada teks 1 dan 2. Kenapa teks 2 itu tidak bisa dikatakan sebagai teks puisi? Ya karena apa? Karena teks 2 ini meskipun sudah memiliki persajakan yang rapi, baris yang rapi, itu nggak bisa dikatakan sebagai teks puisi karena teks 2 itu tidak memiliki nilai atau moral atau pesan yang ingin disampaikan kepada penulis, gitu loh. Makanya teks 2 bukan dikatakan sebagai teks puisi. Kalau teks 1 itu bisa dikatakan teks puisi ya karena dia menyampaikan nilai atau amanat yang disampaikan. Paham ya? Lalu kita akan belajar tentang unsur pembangun teks puisi. Unsurnya itu dibedakan menjadi 2, yakni unsur lahir dan batin. Kalau lahir atau fisik itu isinya berupa baris, bait, diksi, tipografi, dan persajakan. Kalau baris itu ya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah kalau bait ya kumpulan dari baris-baris ini tadi, baris 1, 2, 3, 4 ini kalau dijadikan satu namanya bait. Nah itu baris dan bait ya. Kalau diksi itu pilihan kata. Ingat, pilihan katanya tadi bisa menggunakan kata yang bermakna konotatif maupun denotatif. Lalu yang keempat adalah tipografi atau perwajahan. Dulu itu kalau nggak salah Bapak pernah baca puisi itu ada yang hanya berhurufkan khi. Dari khi itu ditulis lagi khi sampai banyak banget, itu dia membentuk huruf khi yang lebih besar. Artinya apa? Khi itu artinya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Meskipun hanya huruf khi, tapi kita bisa menafsirkan sendiri, oh itu huruf khi itu ternyata Al-Quran sebagai pedoman hidup. Seperti itu yang namanya perwajahan atau tipografi. Kalau di buku kelas berapa ya, kelas 7 kalau nggak salah, apa kelas 9 itu, atau di SMA Bapak lupa, Bapak pernah ngedit bukunya itu, dia bentuknya peluru. Nah peluru itu sebetulnya di dalamnya itu berbentuk susunan kata yang bisa dibaca menjadi suatu puisi itu, padahal bentuknya cuma peluru. Terus persajakan. Nah persajakan ini merupakan persajakan ini bisa berupa, salah satu wujudnya adalah pengulangan. Pengulangan itu bisa di awal maupun di akhir, atau bisa dengan susunan akhir baris sehingga menimbulkan estetika. Katakanlah puisi itu berakhiran huruf A semua. Kalau huruf A itu berarti mencerminkan bahwa puisi itu memiliki suasana yang gembira.
Kalau U dan I itu biasanya sedih, itu ya. Itu unsur lahir. Kalau unsur batinnya itu satu tema itu permasalahan pokok, dua amanat, yang ketiga suasana loh, yang keempat majas, yang kelima citraan. Citraan atau imajinasi itu kita bahas satu persatu dulu ya. Kalau tema itu udah jelas ya, jadi ada suatu puisi menyampaikan suatu hal, itu tentu ada temanya, permasalahannya apa ya itu. Yang kedua adalah amanat. Nah, puisi itu setelah dibaca itu akan memberikan suatu nilai atau pesan apa tuh yang ingin disampaikan kan gitu, dari penulis kepada pembaca, itu namanya amanat. Yang ketiga suasana. Nah, itu tadi dari puisi itu ketika kita baca tergambarlah suasana, baik senang, susah, sedih, haru, bahagia, seperti itu. Kalau majas ya, majas itu banyak ya. Contoh gampangnya aja personifikasi. Pohon ini seolah-olah melambai-lambai kepadaku. Nah, itu majas, personifikasi. Kalau citraan atau penginderaan ya itu tadi. Bapak sampai lupa atau tadi udah rekam sebetulnya. Kalau imaji atau citraan itu apa sih? Pokoknya intinya berkaitan dengan panca indera. Jadi nanti Bapak juga lupa. Yang jelas berkaitan dengan panca indera. Jadi kalau citraan itu ya ini tadi contohnya, tangkai bunga ini seolah melambai-lambai kepadaku. Nah, dari kalimat ini tadi ya kan, itu bisa terasa bahwa ada citraan penglihatan. Karena apa? Kita dapat tahu bahwa tangkai bunga ini tadi bergerak-gerak kepadaku, gitu loh. Jadi kan kita bisa seolah-olah itu melihat, ataupun bisa juga citraan gerak. Karena apa? Dia melambai-lambai, ya kan? Pokoknya kalau citraan ini berkaitan dengan panca indera ya, bisa membau. Misalkan bau bubuk misio itu sangat menusuk hidungku. Nah, berarti seolah-olah kita mencium bau misio. Misio itu bubuk untuk bahan membuat apa itu namanya, peluru atau bom ya. Tuh. Terus pendengaran itu bisa, pencecapan rasa itu juga bisa, gerak bisa, perabaan bisa, perasaan bisa, oke. Nah, itu untuk struktur, untuk unsur batin puisi. Yang terakhir yaitu tadi citraan. Nah, sekarang Bapak kira cukup sekian dulu. Kalian bisa pahami lagi dengan mencari referensi lain tentang pengertian, tujuan komunikasi teks puisi, terus unsur pembangun baik fisik maupun batin. Nah, itu nanti kalian catat sendiri di buku kalian ya. Nanti kalian bisa mencari pengertian apa atau baris, apa atau bait di dalam puisi itu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.